Pemirsa, DKI Jakarta akan menggelar hajat untuk memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta ke-495. Lantas apakah masyarakat DKI mengetahui kapan HUT DKI Jakarta dan apa yang menjadi harapan masyarakat? Berikut tanggapan mereka. Kota Jakarta sekarang udah lebih baik dibanding sebelumnya ya. Cuman kondisi jalan aja. Kondisi jalan untuk ini masih macet ya, masih belum bisa teratasi dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Harapannya ya semoga lebih baik lagi menjadi kota yang terbersih ya. Mudah-mudahan nggak banyak sampah menumpuk lagi di jalanan. Rame, seru, terus lengkap fasilitasnya juga, dan sudah banyak pembangunan yang menurut saya mempermudah untuk warga Jakarta sendiri. Ya, pemirsa, hampir 5 abad Ibu Kota DKI Jakarta berdiri dan berbagai macam pemerintahan pun sudah dilalui dengan segala ceritanya. Apalagi mengingat Jakarta identik dengan berbagai problemnya. Banjir, polusi, kriminalitas, jurang yang cukup lebar terbentuk antara warga yang sangat berkecukupan. Di satu sisi yang lain berjuang keluar dari angka kemiskinan, kemacetan, serta tentu mata badai dari pusat pemerintahan sosial dan politik di Indonesia. Lalu bagaimana dari kacamata orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan? Kita akan membahasnya dari perspektif mantan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono. Selamat sore Pak Sony, apa kabar Pak? Selamat Sehat sore, ya, Pak. Selamat sore Aprilia. Ya. Sehat, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, kita ucapkan sebelumnya ya Pak, selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta. Karena Ada Pak Sony ucapan kan juga khusus Pak sempat. Sony? Baik, selamat ulang tahun DKI Jakarta. Semoga tetap maju dan sejahtera rakyat. Baik, sudah usia yang sangat matang, bahkan 5 abad ini Pak. 495 Hampir tahun. Betul. 5 Luar abad. biasa. Ya. Baik. Baik. Menurut Pak Sony, Ya. Jakarta ini kota yang seperti apa ya? Namanya yang jelas sebuah kota metropolitan Ya. ya. Itu sebagai ibu kota negara, epicentrum kekuasaan dan sangat heterogen, sangat kompleks dengan berbagai persoalan. Itulah Jakarta. Ya. Ya. Provinsi luas wilayahnya kecil tapi kompleksitasnya luar biasa. Berbagai problema tidak hanya administrasi pemerintahan, problem politik, problem sosial yang luar biasa. Semua suku bangsa di Indonesia itu ada di Jakarta. Bisa bayangkan heterogenitasnya. Oleh karena itulah maka salah satu hal yang penting seorang pemimpin di Jakarta memang harus bisa merangkul dan memayungi mereka supaya tetap damai, dingin, dan tetap mereka Jadi bisa miniatur berkomunikasi dengan Nusantara baik. begitu ya Pak Ustadz? Miniatur Nusantara, itulah ada di Jakarta. Betul, nah, jika semuanya ada di Jakarta nih Pak. Nah tapi kalau seperti itu yang menjadi fokus dari pemerintahan tuh sebenarnya apa sih? Membangunnya lebih ke sosial, ekonomi, atau infrastruktur yang saat ini Bapak lihat? Yang jelas kalau pemerintahan memiliki fokus utama adalah pelayanan publik. Oke. Itu jelas fokus utamanya. Nah kalau untuk memberikan pelayanan publik, pasti supportingnya harus juga dibangun namanya infrastruktur, pendukung pelayanan publik. Pelayanan publik misalnya kesehatan. Pasti semua sarana prasarana kesehatan dibangun. Puskesmas tidak hanya di kecamatan sampai ke kelurahan. Itu sudah dibangun dan ini hanya ada satu di DKI Jakarta. Daerah lain tidak ada puskesmas di kelurahan, kecuali di Jakarta. Contoh pendidikan, SD juga dibangun. Termasuk taman. Ya, taman-taman untuk bermain anak juga dibangun sampai ke RT RW dan luar biasa. Jadi intinya adalah pelayanan publik itu yang paling pokok, fungsi dari peran pemerintah daerah. Yang lain-lainnya tentu juga ada fungsi lain ya. Fungsi pengendalian, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Itu jelas itu hal seperti itu dilakukan melalui berbagai aktivitas koordinasi dan seterusnya. Termasuk bahkan pengendalian sosial politik. Oke. Karena ini epicentrum kekuasaan. Zaman saya menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, muncul movement ya berbagai demonstrasi biasa di Jakarta. Demonstrasi yang terbesar adalah 212 Ya. dan saya Pak Satu lagi memimpin Jakarta. Jadi ini juga harus kita kendalikan supaya tetap damai, pilkada berjalan lancar. Jadi banyak fungsi-fungsi lain tapi yang utama adalah pelayanan publik untuk rakyat Jakarta sendiri. Saya kira gitu. Baik, pelayanan publik untuk rakyat Jakarta, Ya. Pak Sony, apakah sudah lebih baik saat ini dibandingkan Pak Sony dulu menjabat? Sebenarnya kalau kita lihat ya, misalnya dikatakan tidak baik yaitu tidak mengingkari fakta yang ada. Karena progres Jakarta sebenarnya juga adalah kemajuan-kemajuan yang kita lihat ya. Kalau kita lihatlah, misalnya ya waktu saya memimpin atau sebelumnya, namanya trotoarnya 2 meter orang jalan kaki. Ya. Sekarang kita lihat sudah kayak Eropa toh, ada 10 meter bisa duduk di kiri kanan. Ini contoh-contoh konkret seperti itu. Pejalan kaki merasa safe, aman. Termasuk mereka yang disabilitas juga merasa ada fasilitas
Dan yang kedua, yang namanya sepeda juga ada tempat yang secara khusus untuk supaya mereka aman. Jadi setiap zaman itu membutuhkan pemimpin. Setiap pemimpin ada zamannya dan kebutuhan itu bergeser karena dinamika kebutuhan yang berubah. Apalagi zaman COVID sekarang ini banyak improvement terjadi juga di Jakarta. Ya. Baik, nah kalau sudah seperti itu, kira-kira menurut Bapak Baik, sekarang ini apa yang perlu lebih diperbaiki oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak? Mengingat mungkin kalau dalam hal ini untuk Pak Anies hanya kira-kira sampai 2022 nanti untuk pemerintahannya. Ya, kalau menurut saya dari gubernur ke gubernur memang problema utama yang sampai sekarang belum ada solusi yang jitu adalah soal banjir. Ya. Saya kira semua akan merasakan. Kalau musim banjir pasti deg-degan lah semua orang warga itu di mana-mana itu banjir. Yang kedua kemacetan. Walaupun kita juga mengkaji fakta, sudah ada MRT, ya, kemudian mass public transportation sudah dibangun MRT, ya, kemudian jalan akses layang atas dan bawah juga sudah lengkap segala macam. Karena pertumbuhan penduduk di Jakarta itu lebih cepat dari sarana dan prasarana yang disiapkan, sehingga tetap akan mengejar itu persoalannya itu. Jadi saya kira itu isu pokok siapapun menjadi gubernur. Tetap transportasi, ya, mengurangi kemacetan bagaimana. Kemudian yang kedua banjir, jelas. Ketiga adalah kampung kumuh perkotaan. Kenapa kampung kumuh perkotaan problem? Ya real, karena kita nggak bisa Jakarta itu menyetop untuk orang datang ke Jakarta. Magnet yang besar saya kira Jakarta ini. Sehingga mereka datang pasti dengan berbagai level, terutama ya dia numpang di berbagai tempat-tempat, terutama di kampung-kampung kumuh itu juga banyak. Oleh karena itu prioritas menangani Jakarta tidak memperindah Jalan Tamrin, Sudirman saja, tapi juga di perkampungan harus ada peremajaan ya yang lebih baik lah untuk mereka supaya bisa hidup yang layak. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu mulai zaman Pak Jokowi masuk ke Pak Ahok, masuk ke Pak Anies ini rumah susun untuk mereka-mereka yang tergusur kan sudah disiapkan. Saya kira posisinya. Cuma sayangnya mereka tinggal di rumah susun, mentalitasnya masih seperti orang di perkampungan kumuh dan tidak disiapkan lapangan pekerjaan sehingga kembali ke tempat awal. Harusnya kan ada perubahan tempat tinggal dan gaya hidup itu diikuti dengan penyediaan lapangan pekerja yang memadai. Harusnya seperti itu sehingga mereka tetap betah di rumah susun. Baik, Pak Soni, kalau bicara tadi soal yang dikatakan Pak Soni ya, Jakarta ini tumpuan dari semuanya, baik itu ekonomi, bagaimana politik di dalamnya, dan juga kesejahteraan masyarakat bisa menyimbolkan dari keseluruhan Indonesia, begitu ya Pak Soni ya. Lalu ini kan ada wacana kalau ibu kota Jakarta akan dipindah ke Kalimantan. Nah, bagaimana Pak Soni melihat esensi Jakarta nanti ke depannya? Saya kira begini, ya, dengan lahirnya ya undang-undang mengenai IKN ya, saya kira tahun 2022 ya, nomor 2 tahun 2022. Saya kira itu menjadi sangat penting ya untuk Jakarta antisipasi. Yang pertama, apa iya DKI Jakarta yang dulu adalah daerah khusus ibu kota negara, kemudian status ibu kota negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007, pindah kemudian Jakarta kembali seperti daerah otonom provinsi yang lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan seterusnya. Tentu tidak, karena sejarah itu mengandung banyak sekali komponen kekhususan. Ya, dari historis sampai dari mulai Sunda Kelapa, kemudian berubah menjadi ya Jayakarta, Batavia, berubah jadi Jakarta dan seterusnya. Itu kan perubahan sejarah yang luar biasa, kemenangan Fatahillah di awal dan seterusnya. Jadi Jakarta itu kota bersejarah ya, dengan penghuninya ya, terutama budaya Betawi. Di sini betul-betul hidup dan berkembang ya. Itu jiwa dan rohnya Jakarta ya sebenarnya masyarakat Betawi. Dari sini kemudian kalau kita lihat ketika ibu kota dipindahkan, pertanyaannya peninggalan zaman sejarah maupun ketika progres pembangunan luar biasa itu mau diapakan? Kalau menurut saya, biarlah ibu kota pindah ya, pindah, tetapi Jakarta tetap daerah khusus. Namanya adalah bukan daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta atau daerah khusus Jakarta, terserah apapun namanya, tapi harus masuk bagian daripada daerah khusus, melengkapi 5 daerah khusus yang ada. Nah, selama ini kan yang ada ya Papua, Papua Barat, Yogyakarta, Aceh. Nah, sehingga DKI tetap menjadi daerah khusus ibu kota, daerah khusus mungkin pusat perdagangan nasional. Saya kira itu saran saya karena fasilitas sangat lengkap dan bisa menjadi hub, semua daerah bisa
melalui Jakarta untuk Baik. akselerasi kerjasama dengan luar negeri dan seterusnya. Ya. Fasilitas sangat lengkap, semoga ini juga digunakan oleh warga Jakarta dengan bijaksana sehingga bisa mengembangkan tidak hanya fasilitas dan juga mempertahankan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, tapi juga bisa merawatnya sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, Iya. boleh terakhir Pak Sony, ini kan masa jabatan gubernur akan berakhir begitu ya. Menurut Pak Sony, sosok gubernur seperti apa yang pantas untuk bisa melanjutkan PR-PR yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies? Sebenarnya kalau Singkat saja, Pak. Singkat saja. Ya. Setelah gubernur yang paling inti adalah sosok yang mana ada dua. Kriterianya saja dulu. Kriterianya dia harus mampu menguasai atau memiliki kompetensi pemerintahan. Itu yang paling pokok adalah itu. Yang kedua adalah kompetensi pendukung, yaitu tahu dinamika politik, memahami konstelasi dan mau bisa mengontrol konstelasi politik Jakarta yang sangat kompleks ini. Dua ini. Nah, sosok yang paling cocok siapa? Dari nama-nama yang berkembang kan banyak gitu. Ada Pak Heru dari Istana, kemudian ada Pak Mataliti, Sekda sekarang, ada kemudian satu lagi Pak Yuri, dan nama-nama yang lainnya. Yang jelas menurut saya, orang yang pernah di Jakarta dan menguasai Jakarta, itulah sosok yang tepat karena Jakarta memang tidak bisa orang luar sekitar masuk. Dia harus tahu betul-betul menguasai kejakartaannya itu. Saya kira itulah yang kemudian saya harapkan nanti memimpin Jakarta sebagai penjabat gubernur karena masih lama ini. Iya. Sampai 2024. Betul. Dibagi per tahun. Setiap Jadi tahun. bicara soal PLT nih ya Pak ya? Soal kalau dulu namanya PLT. Sekarang ada perubahan kebijakan baru namanya penjabat gubernur karena Pak Anies sudah selesai masa jabatannya Oktober nanti sehingga diganti seorang pejabat gubernur namanya PJ Gubernur DKI Jakarta. Baik. Kita harapkan ini berjalan dengan lancar, bagaimana perubahan di dalam birokrasi Pemprov DKI Jakarta tentunya untuk kebaikan Jakarta lagi ke depannya begitu ya Pak Sony. Ya. Pak Sony terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir di MNC News Now. Sehat selalu Pak Sony. Siap. Sehat Terima kasih selalu, Pak Amelia, Sony. terima kasih Wilson. Sekali lagi selamat ulang tahun Jakarta. Baik. Sukses selalu untuk semuanya. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.